Dan ini kabar kurang menyenangkan mengenai infeksi COVID-19 pemirsa yang per hari Kamis kemarin telah menembus angka 50.000 lebih kasus. Penambahan kasus baru juga tercatat melewati 1.000 kasus dan Jawa Timur lagi-lagi menjadi provinsi dengan penambahan tertinggi. Namun ironisnya ini meski jumlah kasus telah menembus angka lebih dari 50.000, kesadaran warga bukannya bertambah. Nah, alhasil sejumlah Pemprov dan juga Pemda kewalahan. Presiden juga sampai harus memberikan peringatan kepada Pemprov Jawa Timur. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, pejabat wali kota sampai dicopot dari jabatannya. Total yang kita periksa akumulatif sampai dengan sekarang adalah 708.962 spesimen. Kasus positif naik menjadi 1.178 sehingga totalnya adalah 50.187 orang. Jumlah kasus sembuh 791 sehingga totalnya adalah 20.449 orang. Kabupaten kota yang terdampak 446 di 34 provinsi. 50.000 kasus COVID-19 di Indonesia akhirnya jadi kenyataan. Ini tentu bukan prestasi, melainkan buah dari membabi butanya penyebaran infeksi yang akhirnya menjadi ironi dan tragedi. Bagaimana tidak ironi? Ketika penemuan kasus pertama infeksi corona terjadi, saat itu orang masih menganggapnya istimewa. Penambahan 1, 10, 100 kasus terdengar menyeramkan. Orang-orang pun masih takut dan mau diam di rumah. Tapi ketika pertambahan kasus terkini mencapai lebih dari 1.000 per hari, kebanyakan orang malah menganggapnya biasa. Dan akhir-akhir ini banyak kepala daerah pusing kepala. Daerah yang paling pusing saat ini tak pelak adalah Jawa Timur, terutama dengan Surabaya Rayanya. Kepusingan Jawa Timur menular ke Jakarta sampai-sampai Presiden Jokowi dan jajarannya sengaja mampir hari Kamis kemarin. Ya, pelan tapi pasti, pertumbuhan kasus terinfeksi di Jawa Timur sudah hampir menyamai Jakarta yang menjadi tempat endemi nasional bermula. Presiden menegur jajaran Pemprov bahkan memberi waktu 2 minggu untuk menekan angka penularan di provinsi ini. Saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Kepusingan juga menular di epicentrum penularan terbesar Sulawesi, yakni Makassar. Gubernur Sulsel sampai mencopot dan mengganti pejabat wali kota yang baru bekerja 40 hari karena kasus COVID di kota ini terus bertambah secara drastis. Namun alih-alih kecewa, wali kota justru merasa lega karena sedikit lepas dari tekanan. Bagi saya tidak ada masalah, ya, karena itu kan amanah, ya. Kapan saja bisa ditarik, ya. Dan bagi saya pribadi, alhamdulillah ini beban saya jadi ringan. Saya bisa lebih banyak dengan keluarga. Yang jelas bahwa saya tentu ya sudah menunjukkan kinerja juga selama 40 hari. Ironi pertambahan kasus corona juga terjadi di Yogyakarta. Pemprov yang sempat kebat-kebit dengan perilaku abai warga mengambil langkah pencegahan. Jalan Malioboro yang menjadi primadona sampai dibagi menjadi 5 zona pengunjung. Setiap zona hanya boleh diisi 500 pengunjung di kedua sisi pedestrian. Kedua sisi Malioboro pun dibuat satu arah. Alur masuk di sisi kiri, sementara alur keluar di sisi kanan. Pengunjung yang masuk pun harus memindai kode bar agar bisa dicek datanya. Sejumlah daerah terutama yang masih termasuk zona merah tengah kelimpungan. Tapi bukan berarti daerah yang tergolong zona hijau bisa tenang-tenang saja. 50.187 kasus di 34 provinsi dengan 19 provinsi masih menunjukkan pertambahan bukan hal biasa. Sejauh-jauh virus menyebar bukan tergantung kepala daerahnya saja, melainkan karena sikap peduli warganya. Tim Liputan Transmedia.